Gajiku yang minim itu seringkali harus digunakan untuk menalangi uang bayaran murid-murid yang menunggak. Tahun 1999, aku diajak pindah oleh kepala sekolah SD Negeri Tipar, Sukabumi. Ketika itu, di sini hanya ada satu guru yang merangkap kepala sekolah. Hatiku pun tergerak dan pindahlah aku ke sekolah ini. Tugas sebagai guru kami lakoni berdua di sekolah ini. 4 tahun kemudian, sang kepala sekolah meminta mutasi ke sekolah lain karena ia mulai sakit-sakitan. Mutasi disetujui dan mulailah aku kembali mengajar seorang diri. Beberapa kali guru baru didatangkan oleh Dinas Pedanka Sukabumi. Namun tak ada yang bertahan lama. Alasannya, mereka tak betah tinggal di dusun yang serba kekurangan itu. Mengajar di daerah terpencil memang banyak suka dukanya. Butuh kesigapan untuk berpindah dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Bahasa juga menjadi kendala mengajar di pelosok desa. Antara lain karena ketiadaan sarana media komunikasi yang berbahasa Indonesia seperti koran dan juga televisi. Kalau kita mengajar bahasa Indonesia, kadang anak itu nggak ngerti. Pak, nanaonan ieu teh Pak, nggak ngerti saya gitu. Jadi gimana? Fasilitas pendidikan pun tak kalah buruknya. Semua serba seadanya. Aku seringkali berpikir bagaimana anak-anak bisa pintar kalau sarananya saja sangat terbatas. Betul, gedung sekolah sekarang udah retak. Jadi tanahnya yang labil, udah pecah tuh. Satu itu, keduanya masalah bangku masih kurang. Ketiganya masalah penyimpanan buku-buku itu di lemari nggak punya. Ternyata masalah tak berhenti sampai di situ saja. Gajiku sebagai pegawai negeri telah dinaikkan menjadi 1,5 juta rupiah per bulan. Untuk ukuran hidup kami yang sederhana, seharusnya jumlah tersebut lebih dari cukup. Namun kenyataannya tidak demikian. Gajiku yang minim itu seringkali harus digunakan untuk menalangi uang bayaran murid-murid yang menunggak. Dan parahnya lagi, hampir seluruh murid menunggak dan tunggakan itu terjadi setiap bulan. Yang paling sulit menghadapi anak-anak, satu, ya masalah itu. Masalah BP3-nya. Itu memang agak sulit. Kalau bikin rumah bisa, tapi buat sekolah susah. Untunglah kini aku dibantu oleh 2 orang warga yang aku rekrut sendiri. Mereka adalah Ujang dan Asep. 2 pemuda lulusan SLTA itu aku perbantukan mengajar. Habis mau gimana lagi? Meminta guru tambahan dari pusat, sulitnya minta ampun. Karena justru itu ya didorongnya saya melihat nasib anak desa itu mau dikemanakan. Sementara saya saja yang sekolah dari SLTA, jadi payahnya begini, apalagi kalau mereka tidak sekolah. Jadilah kami bertiga mengajar. Namun penambahan tenaga berarti penambahan pula pengeluaran untuk gaji. Karena mereka tidak di bawah Dinas Pedanka, maka aku terpaksa mengeluarkan kocekku sendiri untuk membayar mereka. Rp150.000 per orang. Ya, paling tidak aku tidak perlu berlari-lari lagi dari satu kelas ke kelas lainnya. Terkadang rasa putus asa menyerangku. Namun biasanya tak lama aku akan terhibur kembali jika mengingat anak-anak muridku dan masa depan mereka. Karena sering ngebahas agama, sering bercanda. Ya baik. Malah justru ya paling disenang sama anak-anak gitu. Karena mempunyai wajah kayak karomah gitu. Orangnya baik lah gitu. Semua itu harus kunikmati. Aku berharap jalan yang aku pilih ini akan terus didukung oleh keluargaku tercinta. Meski tak pernah melarang, namun anakku Jaka punya pendapat sendiri tentang profesi yang kulakoni. Kasihan, jalan aja Allah, susah.
kalau berjalan kaki bapak sakit sekali. Kalau punya kendaraan kan enak sekali saya melihat bapak karena nggak punya kendaraan. Ya, pengabdianlah yang memanggilku menunaikan tugas mulia sebagai guru. Aku menyadari pendidikan menjadi modal penting bagi masa depan murid-muridku dan juga bekal Indonesia meraih kemenangan. Meskipun letih, aku tetap bersemangat mencurahkan ilmu dan pengetahuan pada generasi muda bangsaku. Aku berharap dunia pendidikan Indonesia suatu saat nanti mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah. Dan aku, Bukhori, akan tetap setia mengemban tugasku menjadi pendidik di kampung-kampung terpencil.